Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku satu TKR. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terpaksa ibu di sini membuat video ya, supaya kalian tidak jenuh dalam pengajaran sejarah, apalagi ini kita sedang mengalami masa pandemi ya. Kita sedang mengalami masa pandemi sehingga untuk anak-anakku sekalian tidak bisa langsung secara bertatap muka secara langsung ya, hanya bisa dalam chat ataupun dalam video kita bisa melihat mana gurunya dan mana siswanya, seperti itu. Nah, di sini ibu sengaja membuatkan sebuah video pengajaran ya melalui YouTube. Nah, kalian nanti bisa simak, perhatikan, dan bisa materi yang ibu sampaikan itu kalian tulis di buku catatan ya. Nanti kalian juga bisa berkomentar di dalam kolom komentar dan bisa memberikan like ataupun subscribe. Baiklah, sekarang langsung saja ya ibu akan memberikan materinya, tetapi ibu mau pakai masker aja ya. Bagaimana proses terbentuknya alam semesta? Pertama kali, para ilmuwan meyakini bahwa awal mula terbentuknya alam semesta adalah terjadinya peristiwa Big Bang, atau yang dikatakan ledakan dahsyat atau dentuman besar. Sekitar 13,7 miliar juta tahun lalu, ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar, kecuali segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta di dalam bentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid, energi, dan partikel. Kemudian singkatnya itu membentuk sistem tata surya. Menurut teori teologi, ilmu pengetahuan mempelajari tentang bumi secara keseluruhan. Proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahapan: masa arkaikum, masa paleozoikum, masa mesozoikum, dan masa neozoikum. Nah, masa arkaikum itu apa? Masa arkaikum ini adalah masa yang tertua, yang diperkirakan itu 2,5 miliar tahun yang lalu. Masa arkaikum ini terbentuk oleh bola gas ya, pertama kali. Kemudian ada juga masa paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi ini sudah agak stabil meskipun secara menyeluruh belum dapat dikatakan demikian. Secara berangsur-angsur temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau yang lebih dikenal dengan nama mikroorganisme. Selanjutnya muncul hewan sejenis ikan tak berahang, hewan amfibi, kemudian hewan yang hidup di 2 tempat, yaitu di darat dan di air. Pada masa ini juga tumbuh jenis tumbuhan ganggang, sehingga pada masa ini dikatakan sebagai zaman primer atau zaman kehidupan pertama kali. Kemudian yang ketiga adalah masa mesozoikum. Masa mesozoikum ini juga dikatakan sebagai zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua.
yang diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada masa ini kondisi bumi sudah semakin stabil dan muncul beragam hewan bertubuh besar seperti jenis hewan reptil dinosaurus dan gajah purba atau mamut. Kemudian menjelang berakhirnya masa ini muncul jenis burung dan binatang menyusui. Kemudian pada masa ini juga muncul jenis mamalia. Pada masa Mesozoikum maka dikatakan sebagai zaman reptil. Kemudian yang keempat adalah masa Neozoikum. Pada masa Neozoikum, hewan berukuran besar ini sudah mulai berkurang. Pada masa Neozoikum dibagi menjadi dua, ada zaman tersier dan ada zaman kuarter. Yang membedakan zaman tersier dan kuarter itu apa? Pada zaman tersier ini muncul jenis primata seperti kera. Kemudian pada zaman kuarter ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini kala Paleostosen atau Diluvium. Yang kedua adalah kala Holosen atau Aluvium. Kala Pleistosen diperkirakan manusia purba mulai muncul, dan pada kala Holosen manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu jenis Homo sapiens yang mempunyai ciri-ciri seperti manusia sekarang. Nah, untuk penjelasan yang Ibu berikan, nanti anak-anak bisa disalin ya di buku tulisan. Nah, nanti Ibu juga ini akan memberikan beberapa contoh gambar tentang manusia purba ya. Manusia purba itu jenisnya seperti apa? Nih nanti kalian bisa simak ya. Materi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Adik-adik di rumah juga harus selalu jaga kesehatan, dan untuk semua tugas itu disimpan. Kalau nanti ada konfirmasi dari Ibu suruh kumpulkan, nanti adik-adik bisa kumpulkan, baik nanti setelah kita tatap muka ataupun nanti lewat via email atau via WA. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.